Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan atau DJP Kemenkyu resmi melakukan integrasi penggunaan nomor induk kependudukan atau NIK sebagai nomor pokok wajib pajak atau NPWP. Dengan adanya integrasi tersebut, masyarakat menjadi lebih mudah sebab tidak perlu mendaftarkan diri ke kantor pelayanan pajak. Setelah resmi melakukan integrasi penggunaan NIK sebagai NPWP, diberlakukan 3 format baru, yakni wajib pajak orang pribadi yang merupakan penduduk akan menggunakan NIK sebagai NPWP. Para wajib pajak orang pribadi yang bukan penduduk, wajib pajak badan, dan wajib instansi pemerintah akan menggunakan NPWP format 16 digit, dan bagi wajib pajak cabang menggunakan nomor identitas tempat kegiatan usaha. NPWP format baru akan mulai efektif diterapkan secara menyeluruh pada 1 Januari 2024 sejalan dengan beroperasinya Cortex yang merupakan sistem teknologi informasi yang menyediakan dukungan terpadu bagi pelaksanaan tugas DJP. Sejalan dengan penggunaan Cortex, barulah NPWP bisa digunakan di seluruh layanan DJP ataupun kepentingan administrasi pihak lain yang mensyaratkan penggunaan NPWP. Pertama, NIK digunakan sebagai dasar dalam pelayanan publik. Jadi pelayanan publik kita harus menggunakan NIK. Ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apabila penduduk sudah punya NPWP, maka digunakan NIK dan NPWP ditambahkan dalam semua pelayanan publik. Bagi wajib pajak orang pribadi yang merupakan penduduk dan sudah memiliki NPWP, NIK akan langsung berfungsi sebagai NPWP format baru. Namun, ada kemungkinan NIK wajib pajak berstatus belum valid karena data wajib pajak belum sepadan dengan data kependudukan. Misalnya, alamat tempat tinggal yang berbeda dengan data kependudukan. Dirjen Pajak Suryo Utomo mengungkapkan bahwa integrasi NIK sebagai NPWP dilakukan untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses layanan perpajakan ke depannya. Lewat perubahan tersebut, masyarakat kini cukup hanya dengan mengingat NIK. Single sign-on itu cukup dengan satu nomor, maka dia sudah bisa melakukan pelayanan publik dimanapun, dan bila sudah sekali terdaftar, maka tidak perlu mengisi daftar yang panjang itu. Ia mengungkapkan hingga saat ini sudah sebanyak 19 juta NIK yang terintegrasi dengan NPWP dan dapat digunakan untuk mengakses layanan perpajakan. Proses integrasi data antara NPWP dan NIK masih terus berjalan. Penerapan NIK sebagai NPWP tersebut dicoba langsung oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani didampingi oleh Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo dalam perayaan Hari Pajak 2022. NIK itu unik dan terus dipakai semenjak dia lahir sampai dia meninggal. Dan tidak perlu setiap kali nanti urusan KTP, nomornya lain, paspor lain, pajak lain, bea cukai lain, pusinglah jadi penduduk Indonesia itu. Meski saat ini format baru NPWP mulai berlaku, format lama masih akan diberlakukan hingga akhir Desember 2023. Lantaran belum seluruh layanan administrasi dapat mengakomodasi NPWP dengan format baru. Direktur Lalu Lintas Kepolisian Daerah Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Latif Usman menyampaikan sejumlah program untuk mengatasi kemacetan di Jakarta. Salah satunya jam keberangkatan pekerja diatur supaya tidak menumpuk pada jam yang sama dengan jam keberangkatan pelajar. Usulan ini berangkat dari hasil analisis terkait kemacetan Jakarta pada jam rawan pagi hari. Dari pengamatan tim Lantas Polda Metro Jaya, mobilitas pekerja hingga pelajar berangkat pada jam bersamaan. Hal ini mengakibatkan kemacetan di jalan. Bila perlu, kalau masyarakat yang bisa kerja malam, ya malam, biar jangan semuanya siang hari. Sekarang kan sudah ada pembatasan ganjil genap. Kami sekarang mengusulkan untuk pembagian jam waktu operasional kerja mereka, ujar Latif. Usulan ini didukung oleh Dewan Transportasi Kota Jakarta atau DTKJ. Ketua DTKJ, Haris Muhammad, menyatakan sebenarnya usulan tersebut sudah pernah disampaikan oleh lembaganya dalam sebuah Focus Group Discussion atau FGD pada awal pandemi COVID-19. Menurut Haris, DTKJ mengamati adanya perubahan udara Jakarta yang lebih bersih sehingga berkurang kemacetan secara signifikan pada saat jumlah mobilitas turun akibat pandemi.
Secara prinsip, DTKJ sangat mendukung hal ini karena sudah saatnya kita menetapkan Transportation Demand Management atau TDM dengan mengatur jam masuk kantor, ujar Haris. Namun pendapat berbeda disampaikan oleh pengamat transportasi Dedi Herlambang. Ia menilai rekayasa lalu lintas melalui pengaturan jam masuk kantor tidak efektif mengatasi kemacetan di Jakarta. Ia menyatakan cara tersebut tidak akan mengurangi jumlah kendaraan yang memenuhi jalanan ibu kota sehingga kemacetan tetap berpotensi terjadi. Dedi juga menyatakan rencana pengaturan jam masuk kantor berseberangan dengan target pemerintah yang menghendaki agar ke depan penggunaan kendaraan pribadi berkurang dan tergantikan oleh transportasi publik. Asosiasi pengusaha juga khawatir perubahan jam kerja mengganggu produktivitas. Sedangkan para pekerja juga khawatir waktu berkumpul dengan keluarga pada malam hari dapat berkurang. Berdasarkan data Dinas Perhubungan DKI Jakarta, saat ini hanya 20% masyarakat yang menggunakan transportasi publik di Jakarta. Sisanya 80% masih menggunakan kendaraan pribadi. Semoga saja kemudahan akses transportasi publik dan pelayanan yang lebih memadai bisa membuat para pekerja kembali pindah menggunakan transportasi publik sehingga kemacetan di Jakarta bisa berkurang.